Bau antiseptik yang menyengat langsung menyerang indera penciuman Amara saat ia terbangun dari pengaruh obat bius pasca operasi caesar yang melelahkan. Rasa sakit yang tajam dan berdenyut masih terasa jelas di perut bagian bawahnya. Seolah-olah ribuan jarum menusuk kulitnya setiap kali ia mencoba bergerak sedikit saja di atas ranjang rumah sakit yang keras itu. Cahaya putih dingin dari lampu neon di langit-langit menyinari ruang pemulihan yang sunyi, di mana hanya bunyi mesin pemantau detak jantung yang terdengar monoton dan konstan, menandakan bahwa ia masih bertahan hidup setelah pertarungan antara hidup dan mati untuk melahirkan putra pertamanya ke dunia ini. Amara menoleh perlahan ke samping, menatap kotak kaca transparan tempat bayinya yang masih merah sedang tertidur pulas tanpa dosa. Namun hatinya terasa kosong karena tidak ada seorang pun yang menemaninya di sana. Keheningan di dalam kamar rumah sakit membuat Amara merasa gelisah secara tidak wajar. Seolah ada sesuatu yang salah sedang terjadi di luar pengetahuannya saat ia tidak sadarkan diri. Ia berusaha mengulurkan tangan yang gemetar untuk mengambil ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ingin melihat waktu dan memeriksa apakah ada pesan dari Bram, suaminya yang berjanji akan mengurus semua administrasi rumah sakit. Layar ponsel menyala terang, menampilkan rentetan notifikasi dari aplikasi perbankan. Namun alih-alih pesan ucapan selamat atau kata-kata manis, yang menyambut penglihatannya adalah pemberitahuan mutasi saldo rekening bersama yang baru saja dilakukan 15 menit yang lalu. Mata Amara yang lelah seketika membelalak lebar. Ia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya saat angka ratusan juta rupiah yang telah ia kumpulkan lenyap tak bersisa menjadi nol. Rasa dingin yang menjalar di sepanjang tulang punggung Amara bukan disebabkan oleh suhu rendah pendingin ruangan, melainkan oleh kepanikan luar biasa saat menyadari tabungan masa depan mereka telah dicuri. Ia dengan gemetar menekan rincian transaksi dengan harapan naif bahwa ini hanyalah kesalahan sistem perbankan atau mungkin Bram menarik tunai untuk membayar biaya operasi yang mahal. Namun, nama penerima yang tertera jelas di layar ponsel membuat jantungnya serasa diremas kuat oleh tangan tak kasat mata hingga hancur berkeping-keping menjadi debu. Bella Santoso. Nama itu sama sekali tidak asing baginya. Itu adalah nama wanita yang selalu disebut Bram sebagai rekan bisnis strategis perusahaan. Wanita yang sering ditemui suaminya di larut malam dengan alasan rapat kerja mendesak untuk ekspansi bisnis. Pintu kamar rawat inap tiba-tiba terbuka lebar, memecah suasana tegang yang menyelimuti Amara. Dan Bram melangkah masuk dengan wajah segar, serta setelan jas yang licin tanpa kerutan sedikit pun. Di tangannya tidak ada bunga atau hadiah untuk istri dan anaknya, melainkan ia hanya menggenggam erat ponsel keluaran terbaru yang harganya setara dengan biaya hidup mereka sebulan. Ia melirik sekilas ke arah Amara yang berwajah pucat pasi di atas ranjang. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau rasa bersalah yang terpancar dari sorot matanya yang dingin, melainkan sebuah senyuman tipis yang meremehkan. Bram menarik kursi plastik dan duduk di samping tempat tidur, mulai mengeluh tentang betapa sulitnya mencari tempat parkir di rumah sakit ini. Benar-benar mengabaikan fakta bahwa istrinya baru saja bertaruh nyawa dan menatapnya dengan pandangan penuh tanya. Amara menahan rasa sakit fisiknya sekuat tenaga. Suaranya terdengar parau dan bergetar saat ia menyodorkan layar ponsel ke hadapan wajah Bram yang tampak tanpa dosa itu. Ia menuntut penjelasan logis mengenai transfer uang dalam jumlah besar yang baru saja terjadi dari rekening tabungan yang mereka sepakati hanya untuk keadaan darurat keluarga dan kebutuhan bayi. Bram tampak sedikit terkejut karena ketahuan begitu cepat. Namun dengan sangat cepat ia kembali memasang wajah tenang yang menyebalkan seolah ia memegang kendali penuh. Ia berdecak kesal dan menepis tangan Amara dengan kasar, mengatakan bahwa itu adalah peluang investasi bisnis emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sebuah proyek properti yang baru saja diperkenalkan oleh Bella kepadanya pagi ini. Sikap tanpa malu yang ditunjukkan Bram membuat Amara merasa sangat mual. Jauh lebih buruk daripada efek samping obat bius yang masih tersisa di tubuhnya saat ini.
Ia tidak menyangka pria yang ia nikahi bisa begitu kejam mengambil uang susu anak mereka demi berjudi dalam bisnis yang tidak jelas dengan wanita lain tepat setelah ia melahirkan. Amara mencecarnya dengan pertanyaan mengapa uang itu harus masuk rekening pribadi Bella dan bukan rekening perusahaan resmi jika itu memang investasi sah. Dan mengapa Bram tidak berdiskusi dengannya. Bram mulai kehilangan kesabarannya. Ia berdiri tiba-tiba dan menunjuk wajah Amara dengan jari telunjuknya. Memaki istrinya sebagai wanita, berpikiran sempit yang tidak tahu cara kerja dunia bisnis modern dan selalu curiga berlebihan. Kata-kata kasar Bram menghujam harga diri Amara seperti pisau tajam. Ia selalu menggunakan latar belakang Amara yang sebatang kara untuk merendahkan posisinya dalam pernikahan ini. Seolah Amara berhutang nyawa padanya. Bram berteriak bahwa Amara hanya tahu cara menghabiskan waktu di dapur dan mengurusi uang receh. Sementara ia dan Bella adalah orang-orang yang memiliki visi besar untuk masa depan keluarga. Ia mendeklarasikan dengan sombong bahwa uang itu adalah haknya untuk dikelola sebagai kepala keluarga. Dan Amara tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengintervensi atau meminta penjelasan rinci kemana uang itu pergi. Amara memejamkan mata. Mencoba mengatur napasnya yang mulai sesak. Menyadari bahwa berdebat dengan Bram saat ini adalah hal yang sia-sia karena egonya sudah terlalu tinggi. Tangisan bayi di dalam boks kaca memecah pertengkaran sepihak itu. Namun, Bram hanya melirik putranya dengan tatapan kosong, seolah melihat benda mati yang mengganggu konsentrasinya. Ia mengeluh bahwa suara tangisan itu membuatnya sakit kepala dan tidak bisa berpikir jernih mengenai strategi bisnisnya yang brilian bersama Bella. Bram merapikan kerah kemejanya dan memberitahu Amara dengan nada datar bahwa ia harus segera pergi menemui Bella untuk menandatangani kontrak investasi tersebut agar uangnya segera berputar. Ia menyuruh Amara untuk mengurus biaya rumah sakit sendiri. Mungkin dengan meminjam pada teman atau meminta keringanan pada administrasi. Lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkan istri dan anaknya tanpa rasa penyesalan sedikit pun di ruangan yang dingin. Ketika punggung Bram menghilang di balik pintu. Kelemahan dan air mata yang tadi menggenang di pelupuk mata, Amara lenyap seketika. Digantikan oleh sorot mata yang tajam dan menakutkan. Amara bukanlah gadis yatim piatu yang lemah dan pasrah seperti topeng yang ia kenakan selama bertahun-tahun demi mendapatkan kehidupan yang tenang dan sederhana bersama pria yang ia cintai. Ia memiliki masa lalu dan identitas yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan oleh keluarga Bram yang picik dan sombong. Ia menyeka sisa air mata di pipinya. Menarik napas dalam untuk mengendalikan rasa sakit di perutnya. Lalu meraih ponselnya kembali. Kali ini bukan untuk memeriksa saldo yang kosong, melainkan untuk mengaktifkan kembali sisi dirinya yang telah lama tertidur. Amara membuka aplikasi pesantren kripsi yang sudah 6 tahun tidak ia sentuh sejak ia memutuskan untuk meninggalkan nama besar keluarganya demi cinta yang ternyata palsu dan penuh pengkhianatan. Jari-jarinya yang lentik bergerak lincah memasukkan kode sandi rumit. Mengubah layar menjadi antarmuka hitam pekat dengan lambang elang emas di tengahnya. Simbol yang ditakuti di dunia bisnis. Itu adalah simbol kekuasaan mutlak dari Titan Group. Konglomerasi raksasa yang menguasai denyut nadi ekonomi negara ini dan memiliki pengaruh yang tak terbatas. Ia menekan satu-satunya kontak yang tersimpan di sana. Dan panggilan itu langsung tersambung pada dering pertama. Seolah-olah orang di seberang sana telah setia menunggu momen kembalinya sang putri selama bertahun-tahun tanpa henti. Suara berat dan penuh hormat dari Pak Gunawan terdengar menyapa dari seberang telepon. Menanyakan keadaannya dan memberi selamat atas kelahiran pewaris baru keluarga besar mereka. Amara tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Ia berbicara dengan nada otoriter yang alami dan dingin. Sangat berbeda dengan suara lembut dan patuh yang biasa ia gunakan di rumah Bram. Ia memerintahkan Pak Gunawan, tangan kanan ayah kandungnya, untuk segera melakukan audit forensik menyeluruh terhadap semua aset dan pinjaman perusahaan konstruksi milik keluarga Bram. Ia juga meminta pelacakan mendetail atas aliran dana yang baru saja masuk ke rekening Bella Santoso.
serta menyiapkan tim hukum terbaik untuk mengambil alih semua yang Bram pikir adalah miliknya. Pak Gunawan merespons dengan kepatuhan mutlak. Terdengar nada antusiasme yang tertahan dalam suaranya, karena akhirnya Amara bersedia menggunakan kekuasaannya kembali setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang. Amara menekankan bahwa semua ini harus dilakukan secara senyap. Ia ingin Bram dan keluarganya tetap hidup dalam ilusi kemenangan dan kehebatan mereka sesaat lagi. Ia ingin melihat wajah sombong mereka berubah menjadi ketakutan murni ketika mereka menyadari siapa sebenarnya orang yang selama ini mereka injak-injak harga dirinya. Amara akan membiarkan mereka terbang tinggi dengan uang curian itu, hanya untuk menjatuhkan mereka dari ketinggian yang mematikan tanpa jaring pengaman apapun. Ini bukan lagi soal cinta yang hilang. Ini adalah tentang keadilan yang harus ditegakkan. Setelah menutup telepon, Amara kembali berbaring di bantalnya yang keras, menatap putranya dengan janji bisu bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka lagi di masa depan. Ia teringat pada ayahnya yang kejam dan manipulatif. Namun ironisnya, kekuasaan dan kekayaan ayahnya kini menjadi satu-satunya pedang yang bisa ia gunakan untuk memenggal kesombongan Bram dan selingkuhannya. Permainan baru saja dimulai. Dan Bram tidak tahu bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri saat mentransfer uang tabungan itu ke rekening Bella. Malam semakin larut di luar jendela rumah sakit. Namun api di mata Amara baru saja menyala, membakar habis sisa-sisa kenaifan yang pernah ada, menyisakan hanya strategi dingin seorang pewaris tahta bisnis. Seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisi infus dan luka operasi Amara. Wajahnya tampak prihatin melihat pasiennya sendirian di kamar yang sunyi tanpa pendamping suami. Amara menyembunyikan ponselnya di balik selimut dan segera mengubah ekspresi wajahnya kembali menjadi lembut dan sedikit rapuh, memainkan peran korban yang sempurna. Ia tersenyum lemah pada perawat itu, mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Sementara otaknya terus berputar menyusun langkah selanjutnya untuk menghancurkan Bram. Di luar sana, Bram mungkin sedang tertawa bersama Bella, merayakan keberhasilan mereka menipu seorang istri yang baru melahirkan. Namun mereka tidak sadar bahwa lonceng kematian bisnis mereka sudah mulai berdentang. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa seperti penyiksaan fisik dan mental yang tidak berkesudahan bagi Amara yang harus menaiki taksi online sendirian bersama bayi merahnya. Bram beralasan bahwa ia terlalu sibuk mengurus detail kontrak investasi dengan Bella, sehingga tidak bisa menjemput istri dan anaknya yang baru saja diperbolehkan pulang oleh dokter. Setiap guncangan mobil di jalanan Jakarta yang berlubang mengirimkan rasa nyeri yang menyengat ke bekas luka operasinya. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih perih saat ia memandang jalanan lewat kaca jendela yang berdebu. Ia membayangkan Bram sedang duduk nyaman di kafe berpendingin ruangan bersama wanita lain, tertawa di atas penderitaan istri yang sedang berjuang menahan sakit sendirian. Amara mendekap putranya lebih erat, berbisik pelan bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka diperlakukan seperti sampah oleh pria yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Mobil berhenti di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi milik kediaman orang tua Bram. Sebuah rumah mewah bergaya kolonial yang selalu terasa dingin dan asing bagi Amara. Sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di sana sebagai menantu yang tidak diinginkan. Ia harus tinggal di sini, sementara waktu karena rumah kontrakan mereka, masa sewanya habis bulan lalu, dan Bram bersikeras menggunakan uang sewa untuk modal usaha. Berjanji akan membeli rumah baru yang ternyata hanya bualan semata. Sopir taksi membantu menurunkan barang-barang Amara yang sedikit dengan tatapan iba, seolah ia bisa merasakan aura penolakan yang kuat memancar dari balik tembok rumah megah tersebut. Amara menarik napas panjang, menyiapkan mental bajanya untuk menghadapi para penghuni rumah yang ia tahu tidak akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Suara Bu Ratna yang melengking tajam langsung menyambut kedatangan mereka di ambang pintu. Bukan dengan pelukan hangat atau pertanyaan tentang kesehatan cucu pertamanya, melainkan dengan omelan tentang betapa borosnya Amara menggunakan taksi, padahal bisa naik kendaraan umum yang lebih murah. Wanita parubaya dengan tatanan rambut sasak tinggi
Dan perhiasan emas yang bergelantungan di lehernya itu menatap Amara dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia bahkan tidak repot-repot melirik bayi yang ada di gendongan Amara. Seolah keberadaan darah daging anaknya sendiri itu tidak lebih berharga daripada pot bunga yang baru pecah. Bagi Bu Ratna, Amara hanyalah parasit miskin yang menjerat anak laki-laki kebanggaannya dalam pernikahan yang tidak setara dan memalukan. Siska, adik perempuan Bram yang selalu memandang rendah Amara, ikut menimpali dari sofa ruang tengah, sambil membolak-balik majalah mode. Seolah kehadiran kakak ipar dan keponakannya hanyalah gangguan kecil yang merusak pemandangan sore harinya yang santai. Dengan nada bicara yang dibuat-buat manja namun penuh bisa, ia menyindir tentang betapa merepotkannya memiliki bayi di rumah yang pasti akan berisik dan bau, mengganggu ketenangan mereka yang biasa hidup rapi dan bersih. Siska yang seumuran dengan Amara, namun tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya, selalu merasa dirinya putri raja yang harus dilayani. Dan ia menganggap Amara tidak lebih dari pelayan gratisan yang kebetulan dinikahi kakaknya karena kasihan. Ia tertawa kecil saat melihat tas perlengkapan bayi Amara yang sudah usang, berkomentar sinis bahwa itu pasti barang bekas dari pasar loak. Amara memilih untuk menulikan telinganya dan berjalan tertatih-tatih menuju kamar tamu di lantai bawah yang telah dialokasikan untuknya. Sebuah ruangan lembab yang dulunya adalah gudang penyimpanan barang bekas sebelum dibersihkan seadanya. Ia tahu bahwa menjawab cemoohan mereka saat ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain memperburuk situasi dan menghabiskan energinya yang sudah sangat tipis. Prioritas utamanya sekarang adalah memastikan putranya mendapatkan tempat yang nyaman untuk tidur dan menyusu. Meskipun lingkungan di sekitarnya terasa seperti kandang singa yang siap menerkam kapan saja. Di dalam kamar yang sempit itu, Amara meletakkan bayinya di kasur tipis dan duduk bersandar di dinding, merasakan betapa dinding rumah ini seolah ingin menghimpitnya sampai mati. Namun ia bersumpah dalam hati bahwa ia yang akan meruntuhkan dinding-dinding kesombongan ini. Menjelang makan malam, Bram akhirnya pulang dengan wajah berseri-seri penuh kemenangan seolah ia baru saja menaklukkan dunia. Padahal ia baru saja menyerahkan masa depan keluarganya ke tangan seorang wanita licik yang hanya mengincar uangnya. Ia membawa beberapa kotak makanan mahal dari restoran Jepang, namun dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah traktiran dari Bella untuk merayakan kesepakatan bisnis mereka, dan bukan dibeli dengan uangnya sendiri. Bram dengan bangga menceritakan kepada ibu dan adiknya tentang betapa cerdas dan visionernya Bella dalam melihat peluang pasar, memuji wanita itu setinggi langit di depan istrinya yang baru saja melahirkan. Bu Ratna dan Siska mendengarkan dengan antusias. Mata mereka berbinar-binar membayangkan keuntungan besar yang dijanjikan Bram. Seolah uang itu sudah ada di tangan mereka. Percakapan di meja makan sepenuhnya didominasi oleh pujian berlebihan terhadap Bella Santoso yang digambarkan oleh Bu Ratna sebagai sosok wanita ideal yang cerdas, kaya raya, dan berkelas. Sangat kontras dengan Amara yang hanya dia menunduk menyuapkan nasi putih ke mulutnya. Bu Ratna secara tidak langsung menyindir bahwa seandainya Bram menikah dengan wanita selevel Bella sejak awal, keluarga mereka pasti sudah menjadi konglomerat nomor 1 di kota ini, dan tidak perlu bersusah payah mengurus perusahaan yang sedang stagnan. Mereka berbicara seolah Amara tidak ada di sana. Atau lebih tepatnya, seolah Amara adalah benda mati yang tidak memiliki perasaan. Benar-benar mengabaikan fakta bahwa uang yang digunakan Bram untuk berinvestasi dengan Bella adalah uang tabungan hasil keringat Amara selama bertahun-tahun. Puncak penghinaan terjadi ketika Bu Ratna secara terang-terangan membandingkan latar belakang keluarga Bella yang terhormat dengan asal-usul Amara yang tidak jelas. Menyebutnya sebagai benalu yang beruntung bisa menempel pada keluarga terpandang seperti mereka, dengan mulut penuh makanan mahal. Ia berkata bahwa bibit bebek bobot itu sangat penting. Dan anak yang lahir dari rahim wanita tanpa asal-usul yang jelas seperti Amara, dikhawatirkan akan mewarisi sifat rendah kelas ibunya. Bram tidak membela istrinya sedikit pun. Ia justru tertawa kecil dan mengangguk setuju.
mengatakan bahwa ia sedang berusaha memperbaiki keturunan dengan bergaul bersama orang-orang sukses seperti Bella. Hati Amara mendidih mendengar anak laki-lakinya dihina, bahkan sebelum ia mengerti bahasa manusia. Namun ekspresi wajahnya tetap datar dan dingin seperti permukaan danau yang beku. Setelah membersihkan piring kotor bekas makan malam keluarga yang tidak tahu terima kasih itu, Amara akhirnya bisa melarikan diri kembali ke kamar tidurnya yang sempit, meninggalkan gelak tawa mereka yang masih terdengar samar-samar dari ruang keluarga. Ia mengunci pintu rapat-rapat, memastikan tidak ada yang bisa masuk secara tiba-tiba. Lalu duduk di tepi tempat tidur, sambil mengeluarkan ponsel pintarnya yang ia sembunyikan di balik tumpukan popok bayi. Sudah waktunya ia melihat kenyataan yang sebenarnya tentang keluarga yang merasa diri mereka bangsawan ini. Kenyataan yang tersimpan rapi dalam berkas digital yang dikirimkan oleh Pak Gunawan. Layar ponselnya menyala dalam kegelapan, menampilkan logo Titan Group yang gagah sebelum membuka dokumen PDF yang diberi label sangat rahasia. Di bawah keremangan lampu tidur yang redup, mata Amara bergerak cepat memindai baris demi baris laporan keuangan PT Bangun Jaya, perusahaan konstruksi warisan ayah Bram yang kini dikelola secara amatir oleh suaminya dan ibu mertuanya. Data yang terpampang di sana jauh lebih buruk dari dugaannya. Perusahaan itu sebenarnya sudah bangkrut secara teknis sejak 2 tahun lalu. Hidup hanya dari gali lubang, tutup lubang utang bank, dan pinjaman ilegal. Laporan itu menunjukkan adanya penggelapan pajak yang masif, penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi seperti membeli tas mewah, Siska dan perhiasan Bu Ratna, serta proyek-proyek fiktif yang dibuat hanya untuk mencairkan pinjaman baru. Amara tersenyum miris, menyadari betapa rapuhnya fondasi kesombongan mereka yang selama ini mereka pamerkan di hadapannya. Fakta yang paling mengejutkan sekaligus menggelikan adalah penemuan bahwa kreditor terbesar yang memegang surat utang jangka pendek perusahaan Bram adalah Bank Arta Prima. Sebuah bank swasta kecil yang diam-diam telah diakuisisi oleh anak perusahaan Titan Group 2 bulan yang lalu. Ini berarti, secara hukum dan finansial, Amara sebagai pemegang saham mayoritas Titan Group melalui warisan ibunya yang dikelola ayahnya adalah pemilik utang keluarga Bram. Nasib perusahaan mereka, rumah mewah yang mereka tinggali, dan mobil yang mereka kendarai, semuanya berada di ujung pena Amara. Jika ia mau, ia bisa memerintahkan penyitaan aset besok pagi dan melemparkan mereka semua ke jalanan, menjadikan mereka gelandangan yang sesungguhnya jauh lebih rendah dari status yatim piatu yang selalu mereka hina. Namun, menghancurkan mereka dalam sekejap terasa terlalu berbelas kasih bagi Amara. Setelah semua penghinaan dan rasa sakit yang mereka toreskan padanya dan anaknya hari ini, ia ingin melihat mereka merangkak. Ia ingin melihat wajah Bu Ratna saat menyadari bahwa menantu yang dihina sebagai sampah adalah orang yang memegang tali gantungan lehernya. Ia ingin melihat Bram bersujud memohon ampun ketika Bella mencampakkannya setelah uangnya habis, dan menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memungut batu kerikil. Rencana balas dendam yang lebih elegan dan menyakitkan mulai terbentuk di benak Amara. Sebuah permainan kucing dan tikus di mana ia akan membiarkan tikus-tikus itu gemuk dengan keserakahan mereka sendiri sebelum perangkap tertutup rapat. Amara menatap wajah damai putranya yang sedang terlelap di sampingnya. Sebuah senyuman misterius perlahan terukir di bibirnya yang pucat, mengubah aura wajahnya yang biasa lembut menjadi sesuatu yang berbahaya dan penuh perhitungan. Ia mengelus pipi bayinya dan berbisik bahwa dunia ini kejam. Tetapi ibunya adalah monster yang paling menakutkan di antara semuanya jika ada yang berani menyentuh milik mereka. Ia menutup dokumen rahasia itu, mematikan ponsel, dan membaringkan tubuhnya yang lelah. Namun pikirannya tajam terjaga. Besok pagi, ia akan kembali menjadi menantu yang patuh dan istri yang bodoh. Tetapi di balik layar, ia adalah dalang yang sedang menarik benang-benang nasib keluarga Santoso menuju kehancuran mutlak yang tidak terelakkan. Suasana rumah mewah orang tua Bram malam itu berubah drastis menjadi sebuah panggung sandiwara yang gemerlap dan penuh kepalsuan. Dihiasi dengan lampu kristal yang berkilauan,
dan rangkaian bunga impor yang harganya bisa membiayai hidup satu keluarga miskin selama sebulan penuh. Pesta ini diadakan secara mendadak oleh Bram dan ibunya dengan dalih untuk merayakan peluncuran proyek properti baru yang didanai oleh investasi bodong itu. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk memamerkan kekayaan semu mereka kepada kolega bisnis dan tetangga yang selama ini memandang sebelah mata pada kemerosotan finansial keluarga Santoso, Amara, yang seharusnya beristirahat total pasca operasi. Justru dipaksa turun tangan membantu para pelayan menata hidangan dan membersihkan ruangan. Diperlakukan tak ubahnya, seperti pekerja kasar di rumah, yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Sementara luka jahitannya masih terasa nyeri setiap kali ia membungkuk atau mengangkat nampan berat. Bu Ratna mondar-mandir di ruang tamu dengan gaun kebaya sutra merah menyala yang mencolok mata. Sibuk memberi instruksi dengan suara melengking kepada semua orang termasuk Amara, agar tidak ada satupun kesalahan kecil yang boleh terjadi malam ini. Ia memperingatkan Amara dengan tatapan tajam dan mengancam agar tidak menampakkan diri di tengah pesta atau mencoba berbaur dengan para tamu terhormat. Melainkan harus tetap berada di area dapur, atau melayani minuman dengan kepala tertunduk sebagai tanda tahu diri akan posisinya yang rendah. Bagi Bu Ratna, kehadiran Amara dengan wajah pucat dan pakaian sederhana hanya akan merusak pemandangan estetik pesta kelas atas yang telah ia rancang sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan sang bintang utama malam itu, yaitu Bella Santoso, Siska, yang malam itu tampil menor dengan gaun malam berpayet yang terlalu terbuka. Ikut memanaskan suasana dengan terus-menerus menyindir penampilan Amara yang ia sebut lusuh dan tidak pantas bersanding dengan kemewahan acara keluarga mereka. Ia dengan sengaja menumpahkan sedikit minuman sirup lengket ke lantai yang baru saja dipel oleh Amara. Lalu tertawa cekikikan, sambil menyuruh kakak iparnya itu membersihkannya. Ulang secepat mungkin, sebelum tamu pertama datang mengetuk pintu. Amara menelan penghinaan itu bulat-bulat. Berlutut dengan susah payah untuk mengelap lantai marmer yang dingin itu. Sementara dalam hatinya ia mencatat setiap perlakuan buruk ini sebagai bahan bakar yang akan memperbesar kobaran api. Pembalasan yang sedang ia persiapkan dengan sangat teliti di balik layar. Tamu-tamu mulai berdatangan satu persatu, membawa serta aroma parfum mahal dan senyum palsu yang terukir sempurna di wajah mereka. Saling bertukar salam basa-basi yang terdengar hampa, namun penuh dengan perhitungan bisnis yang licik. Bram menyambut mereka di pintu depan dengan gaya seorang pengusaha sukses yang sedang berada di puncak kejayaan. Menjabat tangan para kolega sambil membual tentang visi besar perusahaan konstruksinya, yang sebenarnya sedang sekarat dan berutang di mana-mana. Amara mengamati sandiwara menjijikan ini dari balik celah pintu dapur. Melihat bagaimana suaminya dengan bangga menceritakan kebohongan demi kebohongan tentang modal besar yang baru saja ia dapatkan. Tanpa sedikit pun rasa malu bahwa modal itu adalah hasil rampasan dari masa depan istri dan anaknya sendiri. Puncak dari drama malam itu adalah kedatangan Bella Santoso yang melangkah masuk bagaikan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Mengenakan gaun malam berwarna emas yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna dan memamerkan perhiasan berlian yang berkilauan di leher jenjangnya. Semua mata di ruangan itu seketika tertuju padanya. Dan Bram bergegas menyambutnya dengan antusiasme yang berlebihan. Bahkan mencium pipi wanita itu di depan umum, tanpa mempedulikan norma kesopanan atau perasaan istrinya yang mungkin sedang melihat. Bella tersenyum penuh kemenangan, menikmati setiap detik perhatian yang ia terima. Merasa dirinya adalah penyelamat dan pusat dari alam semesta keluarga Santoso yang kini memujanya bak Dewi Keberuntungan. Bu Ratna segera menggiring Bella ke tengah ruangan dan memperkenalkannya kepada seluruh tamu undangan sebagai mitra strategis dan investor utama yang akan membawa PT Bangun Jaya ke level internasional yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ia memuji kecerdasan dan ketajaman bisnis Bella setinggi langit. Seolah-olah wanita itu adalah reinkarnasi dari para taipan bisnis legendaris. Padahal Amara tahu persis bahwa rekam jejak bisnis Bella hanyalah serangkaian kegagalan yang ditutupi oleh uang para lelaki yang pernah ia kencani. Para tamu bertepuk tangan sopan. Meskipun beberapa pengusaha senior tampak saling berpandangan dengan tatapan skeptis.
Meragukan kredibilitas wanita muda yang tiba-tiba muncul entah dari mana dengan dana segar yang mencurigakan itu. Di tengah hiruk-pikuk pesta, Bram memanggil Amara keluar dari dapur dengan isyarat tangan yang kasar. Memerintahkannya untuk membawakan nampan berisi gelas sampanye kepada lingkaran tamu VIP tempat ia dan Bella sedang berbincang. Amara melangkah keluar dengan kepala tegak, namun pandangan yang seolah tunduk patuh. Mengenakan seragam pelayan hitam putih yang disiapkan Bu Ratna untuk semakin merendahkan statusnya di mata orang lain. Saat ia menyodorkan nampan ke hadapan Bella, wanita itu menatapnya dengan pandangan meremehkan yang sangat kentara. Lalu dengan sengaja mengambil gelas dengan gerakan lambat, sambil berbisik mengejek bahwa Amara memang lebih cocok menjadi pelayan daripada menjadi nyonya rumah di kediaman mewah seperti ini. Namun, Amara tidak mundur atau gemetar seperti yang diharapkan oleh mereka. Sebaliknya ia justru tersenyum tipis, dan dengan nada suara yang sangat sopan, namun terdengar jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Ia melontarkan sebuah pertanyaan yang tampak polos. Amara bertanya kepada Bella mengenai bagaimana strategi mitigasi risiko yang akan diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi fluktuasi harga bahan baku impor yang sedang tidak stabil saat ini. Mengingat proyek besar mereka sangat bergantung pada material luar negeri. Pertanyaan itu terdengar sederhana bagi orang awam. Namun bagi para pebisnis di lingkaran itu adalah pertanyaan fundamental yang krusial. Bram terbelalak kaget. Tidak menyangka istrinya yang ia anggap bodoh bisa menanyakan hal teknis seperti itu di depan umum. Wajah Bella yang tadinya penuh percaya diri seketika berubah menjadi kaku dan bingung. Ia tergagap-gagap mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Namun otaknya yang kosong tentang dunia konstruksi tidak bisa memproses pertanyaan spesifik tersebut. Ia mencoba mengelak dengan jawaban klise, bahwa mereka memiliki tim ahli yang akan mengurus detail teknis remeh semacam itu, dan bahwa fokus utamanya saat ini adalah pada gambaran besar ekspansi pasar dan branding. Jawaban mengelak itu justru membuat beberapa pengusaha senior di lingkaran tersebut mengerutkan kening. Karena seorang investor utama seharusnya memahami risiko dasar dari proyek yang ia danai. Dan ketidaktahuan Bella mulai memunculkan bau ketidakprofesionalan yang menyengat di hidung mereka. Melihat keraguan di wajah para tamu, Amara dengan cerdik menambahkan komentar lanjutan dengan nada meminta maaf yang dibuat-buat. Mengatakan bahwa ia hanya khawatir karena membaca berita ekonomi tentang potensi krisis rantai pasok global yang bisa membekukan proyek konstruksi selama berbulan-bulan. Ia berpura-pura naif dengan bertanya apakah dana investasi yang besar itu sudah mencakup cadangan darurat untuk menutupi denda keterlambatan proyek, jika skenario terburuk itu terjadi. Sebuah jebakan verbal yang menyudutkan Bella dan Bram ke dalam posisi defensif. Bram dengan cepat memotong pembicaraan, memarahi Amara agar tidak bicara sembarangan tentang hal yang tidak ia mengerti, dan menyuruhnya segera kembali ke dapur. Namun benih keraguan sudah berhasil ditanam di benak para kolega bisnisnya. Bella, yang merasa dipermalukan meskipun secara halus, berusaha memulihkan wibawanya dengan berbicara keras tentang koneksi tingkat tingginya dengan pejabat pemerintah yang bisa melancarkan segala urusan perizinan dan hambatan birokrasi. Ia membual bahwa hukum dan aturan bisa dibengkokkan, asalkan ada uang pelicin yang cukup. Sebuah pernyataan arogan yang fatal untuk diucapkan di depan umum. Apalagi di hadapan beberapa tamu yang memiliki integritas atau setidaknya pura-pura memilikinya. Amara tersenyum dalam hati melihat betapa mudahnya memancing wanita itu untuk membuka kartu busuknya sendiri. Kesombongan dan kebodohan adalah kombinasi yang mematikan. Dan Bella memiliki keduanya dalam dosis yang berlebihan. Suasana pesta yang mulai canggung tiba-tiba berubah menjadi hening, seketika ketika pintu utama terbuka, dan seorang tamu tak diundang, namun sangat disegani melangkah masuk dengan aura kewibawaan yang mengintimidasi. Pria itu adalah Bapak Hadi Wijaya, salah satu direktur eksekutif senior dari Titan Group. Konglomerasi raksasa yang jarang sekali mau menghadiri acara-acara level menengah seperti ini, kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak atau strategis. Kehadirannya membuat Bram dan Bu Ratna hampir terkena serangan jantung karena kaget sekaligus gembira.
Mereka mengira bahwa nama besar Bella lah yang berhasil menarik perhatian tokoh sekelas Pak Hadi untuk datang ke rumah mereka yang sederhana ini. Bram segera meninggalkan Bella dan berlari kecil menghampiri Pak Hadi dengan sikap menjilat yang menjijikkan. Membungkuk-bungkuk memberi hormat dan mengucapkan terima kasih yang berlebihan atas kesediaan beliau untuk hadir di acara syukuran kecil mereka. Ia buru-buru memperkenalkan Bella kepada Pak Hadi, menyebutnya sebagai Sri Kandi bisnis masa depan yang akan menjadi mitra strategis Titan Group suatu hari nanti. Pak Hadi hanya menatap Bella sekilas dengan pandangan dingin dan tak berminat, lalu mengabaikan uluran tangan wanita itu dengan halus, namun menyakitkan. Membuat senyum di wajah Bella membeku dan hancur berkeping-keping di hadapan puluhan pasang mata yang menonton, tanpa mempedulikan Bram yang masih berceloteh. Mata tajam Pak Hadi menyapu seluruh ruangan seolah sedang mencari seseorang yang jauh lebih penting daripada tuan rumah pesta ini sendiri. Pandangannya berhenti tepat pada sosok Amara yang sedang berdiri di pojok ruangan memegang nampan kosong, mengenakan pakaian pelayan yang kontras dengan keanggunan alaminya yang tidak bisa disembunyikan. Pak Hadi melangkah membelah kerumunan tamu yang serta-merta menyisih memberinya jalan. Berjalan lurus menuju ke arah Amara, meninggalkan Bram dan keluarganya yang terbengong-bengong dalam kebingungan total melihat arah tujuan sang tamu kehormatan. Bram panik, mengira Pak Hadi tersinggung karena melihat ada pelayan yang berkeliaran di ruang pesta. Ia hendak berteriak menyuruh Amara pergi. Namun lidahnya kelu melihat Pak Hadi justru berhenti tepat di depan istrinya, dengan sikap tubuh yang berubah menjadi sangat hormat. Pria tua yang berkuasa itu tidak membungkuk secara menyolok, namun gestur tubuhnya, cara ia menundukkan kepalanya sedikit dan meletakkan tangan di dada, menunjukkan tanda penghormatan yang sangat dalam yang hanya diberikan seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Ia meminta segelas air putih langsung dari tangan Amara dengan nada suara yang lembut dan penuh taksim, seolah air yang disuguhkan oleh Amara adalah air suci yang sangat berharga. Terima kasih atas kerja keras Anda malam ini, Nyonya, ucap Pak Hadi dengan penekanan kata Nyonya yang memiliki makna ganda. Terdengar cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di lingkaran terdekat, namun cukup samar bagi Bram yang berdiri agak jauh untuk salah mengartikannya sebagai sekadar kesopanan pada tuan rumah. Amara menatap mata Pak Hadi, memberikan kedipan mata yang sangat tipis sebagai kode agar pria itu tidak membuka identitasnya sekarang. Lalu tersenyum ramah, layaknya seorang istri yang berbakti. Interaksi yang berlangsung kurang dari 1 menit itu mengirimkan gelombang kejut yang membingungkan bagi siapa saja yang cukup jeli memperhatikannya. Namun bagi Bram yang dibutakan oleh ego, ia hanya melihatnya sebagai keanehan orang kaya yang eksentrik. Setelah Pak Hadi berlalu untuk berbasa-basi sebentar dengan tamu lain dan kemudian pamit pulang lebih awal dengan alasan jadwal padat, Bram segera menarik lengan Amara dengan kasar ke lorong sepi di dekat dapur. Ia memarahi Amara dengan suara berbisik yang penuh amarah, menuduhnya telah bertingkah laku memalukan dan sok akrab dengan tamu VVIP, serta memperingatkannya untuk tidak pernah lagi berani menatap mata orang penting seperti Pak Hadi. Amara hanya menunduk, mengucapkan kata maaf dengan nada datar yang sudah terlatih, membiarkan Bram merasa menang dalam argumen sepihak itu. Padahal ia tahu persis bahwa kedatangan Pak Hadi adalah sinyal bahwa pasukan kavaleri Titan Group sudah siap mengepung benteng rapuh milik suaminya. Malam semakin larut dan pesta mulai membubarkan diri, meninggalkan sisa-sisa makanan yang berantakan dan gelas-gelas pecah yang harus dibersihkan oleh Amara sendirian setelah para pelayan sewaan pulang. Bella pulang dengan perasaan dongkol karena insiden pertanyaan Amara dan pengabaian Pak Hadi. Namun Bram berhasil membujuknya dengan janji-janji manis dan transfer uang tambahan untuk biaya operasional esok hari. Saat Amara memunguti sampah tisu kotor di lantai ruang tamu yang kini sepi, ia tidak merasa lelah ataupun sedih. Sebaliknya ia merasa sangat bertenaga. Jebakan pertama telah berhasil dipasang. Ia telah mengekspos ketidakmampuan Bella di depan komunitas bisnis dan memastikan bahwa Titan Group memiliki mata dan telinga langsung di jantung pertahanan musuh. Di dalam kamarnya yang gelap, Amara kembali mengecek ponselnya.
Melihat pesan masuk dari Pak Hadi yang berisi laporan singkat, semua umpan telah dimakan. Nona muda. Para investor asli mulai menarik diri diam-diam setelah melihat kinerja boneka mereka malam ini. Kami siap untuk tahap selanjutnya sesuai perintah Anda. Amara membalas dengan satu kata singkat, laksanakan. Ia menatap wajah putranya yang tidur lelap. Berjanji bahwa dunia yang kejam ini akan segera ia bersihkan demi masa depan anak itu. Pesta para munafik malam ini adalah pesta terakhir mereka. Karena besok, realitas yang menyakitkan akan mulai mengetuk pintu depan rumah ini dengan membawa surat tagihan yang tak akan mampu mereka bayar dengan kesombongan. Kekacauan meletus di kantor PT Bangun Jaya, tepat pada pukul 8 pagi. Menghancurkan ketenangan palsu yang selama ini menyelimuti perusahaan keluarga Bram, seperti badai tropis yang datang tanpa peringatan. Telepon di meja resepsionis dan ruang staf berdering tanpa henti, menciptakan kakofoni suara yang memekakan telinga, dan memicu kepanikan massal di antara para karyawan yang tidak tahu apa-apa tentang bencana yang sedang terjadi. Bram baru saja melangkah masuk ke lobi dengan sisa-sisa kesombongan dari pesta semalam. Namun, senyum di wajahnya seketika lenyap digantikan oleh kerutan bingung saat melihat manajer operasionalnya berlari tergopoh-gopoh, menghampirinya dengan wajah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Manajer itu melaporkan dengan suara gemetar bahwa 3 pemasok material utama secara serentak menghentikan pengiriman beton dan baja ke lokasi proyek pagi ini, dengan alasan adanya masalah administrasi pembayaran yang belum diselesaikan selama berbulan-bulan. Padahal Bram yakin ia sudah memerintahkan bagian keuangan untuk menanganinya dengan gali lubang tutup lubang seperti biasa. Bram bergegas masuk ke ruangannya dan membanting pintu. Jantungnya berpacu cepat saat ia mencoba menghubungi para pemasok tersebut, satu persatu untuk meluruskan apa yang ia anggap sebagai kesalahpahaman belaka. Namun, apa yang ia temukan jauh lebih mengerikan daripada sekadar keterlambatan pengiriman. Semua nomor kontak person yang biasa ia hubungi tidak bisa dijangkau atau menolak berbicara dengannya. Dan satu-satunya jawaban yang ia dapatkan adalah email resmi dari Departemen Hukum mereka yang menyatakan pemutusan kontrak sepihak karena pelanggaran klausul solvabilitas. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Bram. Ia menyadari bahwa tanpa pasokan material, proyek pembangunan ruko yang menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka saat ini akan mangkrak total. Dan denda keterlambatan dari klien akan cukup untuk membuat perusahaan ini bangkrut dalam hitungan minggu. Ia tidak tahu bahwa ini adalah instruksi langsung dari anak perusahaan Titan Group yang telah mengakuisisi rantai pasok material tersebut seminggu yang lalu di bawah perintah senyap Amara. Situasi semakin memburuk ketika sekretaris Bram mengetuk pintu dengan ragu-ragu dan memberitahukan bahwa ada perwakilan dari Bank Arta Prima yang menunggu di ruang rapat dan menolak untuk pergi sebelum bertemu langsung dengan Direktur Utama. Bram menelan ludah dengan susah payah. Bank Arta Prima adalah kreditor terbesar mereka. Tempat ia menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya dan beberapa aset perusahaan untuk mendapatkan modal kerja, yang sebagian besar telah ia selewengkan. Ia mencoba menenangkan diri, merapikan dasinya yang terasa mencekik, dan berjalan menuju ruang rapat dengan memasang topeng wibawa yang kini terasa sangat rapuh. Di sana, ia disambut oleh 2 orang pria berjas hitam dengan wajah tanpa ekspresi yang langsung menyodorkan sebuah dokumen tebal, berisi surat peringatan terakhir dan penagihan, pelunasan utang dipercepat, atau yang biasa disebut call default. Para bankir itu menjelaskan dengan nada datar dan tanpa emosi bahwa berdasarkan audit terbaru, rasio utang terhadap aset PT Bangun Jaya telah melampaui batas toleransi risiko bank, ditambah dengan adanya indikasi penyalahgunaan dana pinjaman untuk aktivitas non-bisnis yang melanggar perjanjian kredit. Mereka memberikan ultimatum waktu 3 hari bagi Bram untuk menyetorkan dana segar guna menutupi defisit kas. Atau bank akan memulai prosedur eksekusi jaminan, yang berarti rumah mewah tempat ia dan keluarganya tinggal akan disita dan dilelang. Bram mencoba bernegosiasi, memohon perpanjangan waktu dengan alasan bahwa ia baru saja mendapatkan investasi besar dari mitra strategis. Namun,
Para bankir itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong dan mengatakan bahwa keputusan komite kredit sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat lagi. Bram terduduk lemas di kursinya saat mereka pergi. Dunianya terasa runtuh, menimpa bahunya yang tidak siap menanggung beban seberat ini. Dalam keputusasaan, Bram segera menelepon Bella Santoso. Berharap wanita itu bisa mencairkan sebagian dana investasi yang katanya sudah disiapkan. Atau setidaknya menggunakan koneksinya untuk menekan pihak bank agar melunak. Namun, respons yang ia dapatkan dari Bella justru membuatnya semakin frustrasi. Wanita itu menjawab telepon dengan suara mengantuk dan nada manja yang menyebalkan. Mengatakan bahwa ia sedang berada di salon untuk perawatan kuku dan tidak bisa diganggu dengan urusan remeh-temeh teknis kantor. Ketika Bram mendesaknya tentang uang, Bella tiba-tiba berubah defensif dan marah. Menuduh Bram tidak profesional karena meminta uang kembali, padahal dana itu sudah ia lock dalam instrumen investasi jangka panjang di luar negeri yang tidak bisa dicairkan sembarangan. Bram membanting gagang telepon ke meja hingga retak. Menyadari untuk pertama kalinya bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan fatal dengan mempercayakan seluruh likuiditasnya pada wanita yang bahkan tidak mengerti bedanya aset lancar dan aset tetap. Sore harinya, Bram pulang ke rumah dengan membawa amarah yang meluap-luap seperti gunung berapi yang siap meletus. Ia tidak lagi peduli pada citra suami penyayang atau menantu idaman. Ia mendapati Amara sedang menyusui bayinya di ruang tengah yang remang-remang. Pemandangan yang seharusnya damai itu justru memicu kemarahannya, karena melihat ketenangan istrinya yang bertolak belakang dengan badai dalam pikirannya. Tanpa basa-basi, Bram langsung membentak Amara, menumpahkan segala kekesalan dan ketakutannya pada sasaran empuk yang selama ini selalu dia menerima perlakuannya. Ia menyalahkan Amara atas nasib buruk yang menimpanya, mengatakan bahwa sejak Amara dan anak itu masuk ke dalam hidupnya, aura keberuntungannya tertutup oleh kesialan yang dibawa oleh wanita yatim piatu pembawa sial, dengan napas terengah-engah dan mata merah menyala. Bram mengajukan tuntutan gila yang membuat darah Amara mendidih di balik wajahnya yang tenang. Ia memaksa Amara untuk segera menghubungi teman-teman lamanya, atau siapapun yang ia kenal untuk meminjam uang tunai dalam jumlah besar malam ini juga. Tidak peduli bagaimana caranya. Ketika Amara menjawab dengan suara pelan namun tegas, bahwa ia tidak memiliki siapa-siapa dan tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, Bram kehilangan akal sehatnya. Ia mencengkeram bahu Amara dengan kasar, mengguncang tubuh wanita yang baru melahirkan itu, dan berteriak bahwa jika Amara tidak bisa mendapatkan uang dari orang lain, maka ia harus menjual apa yang ia miliki. Bahkan jika itu berarti menjual ginjalnya atau menjadi wanita penghibur sekalipun, demi menyelamatkan kehormatan keluarga suami. Kata-kata keji tentang menjual organ tubuh itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mencekam di ruangan itu. Bahkan bayi dalam pelukan Amara berhenti menyusu dan mulai menangis karena merasakan ketegangan ibunya. Amara menatap mata Bram dalam-dalam, mencari sisa-sisa kemanusiaan di sana, namun tidak menemukan apa-apa selain ketamakan dan kepengecutan seorang pria yang terpojok. Untuk pertama kalinya, Amara tidak menunduk takut. Ia menepis tangan Bram dari bahunya dengan gerakan yang mengejutkan kuatnya. Lalu berdiri tegak sambil mendekap anaknya, dengan suara dingin yang menusuk tulang. Amara bertanya kemana perginya ratusan juta rupiah uang tabungan mereka yang Bram berikan pada Bella, dan mengapa istri sahnya yang harus mengorbankan nyawa demi menutupi lubang yang digali oleh selingkuhan suaminya. Pertanyaan tajam itu menampar ego Bram lebih keras daripada pukulan fisik. Ia ternganga sesaat karena tidak menyangka istri bodohnya berani melawan balik dengan logika yang tak terbantahkan. Merasa otoritasnya ditantang, Bram mengangkat tangan hendak menampar Amara. Namun, tangan itu berhenti di udara ketika ia melihat sorot mata Amara yang berubah menjadi gelap dan penuh ancaman. Sebuah tatapan yang mengingatkannya pada predator puncak yang sedang mengamati mangsanya. Bram menurunkan tangannya dengan canggung, meludah ke lantai sebagai tanda penghinaan, lalu pergi meninggalkan rumah sambil membanting pintu sekeras mungkin.
berteriak bahwa ia akan mencari solusi sendiri dan Amara akan menyesal karena tidak mau membantunya saat ia sukses nanti. Kepergian Bram meninggalkan keheningan yang berat di rumah itu. Bu Ratna dan Siska yang sedari tadi menguping dari kamar mereka tidak berani keluar karena takut terkena imbas amarah Bram. Membuktikan bahwa mereka hanya berani menindas saat situasi aman. Amara meletakkan bayinya yang sudah kembali tenang ke dalam box bayi. Lalu ia bergerak cepat menuju ruang kerja Bram yang tidak terkunci. Ini adalah kesempatan emas yang telah ia tunggu-tunggu. Saat Bram sedang kacau dan lengah, pertahanannya terhadap rahasia-rahasia kotor perusahaan menjadi lemah. Amara menyalakan laptop kerja Bram. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, membobol kata sandi sederhana yang menggunakan tanggal lahir. Bella sebuah detail menjijikan yang justru mempermudah pekerjaannya. Di dalam hard drive laptop itu, Amara menemukan harta karun bukti kejahatan yang jauh lebih lengkap dari yang ia bayangkan sebelumnya. Ternyata Bram tidak hanya bodoh, tetapi juga ceroboh. Ia menyimpan salinan digital dari pembukuan ganda yang menyembunyikan aliran dana ilegal dari proyek pemerintah yang dimarkup gila-gilaan. Amara juga menemukan bukti transfer berkala ke rekening luar negeri atas nama perusahaan cangkang yang ternyata dikelola oleh sepupu Bella. Sebuah skema pencucian uang amatir yang pasti akan membuat jaksa penuntut umum tersenyum lebar. Amara menyalin semua data itu ke dalam flash disk terenkripsi dan mengirimkan salinannya ke server cloud aman milik Titan Group sebagai cadangan. Memastikan bahwa bukti ini tidak akan bisa dimusnahkan meskipun laptop ini dibakar sekalipun. Saat ia sedang mengunduh file terakhir, sebuah notifikasi email masuk di layar laptop Bram. Itu adalah surat elektronik otomatis dari sistem perbankan Bella yang tampaknya terhubung dengan email pemulihan Bram. Isinya adalah konfirmasi pembelian tiket pesawat kelas 1 ke Eropa untuk 2 orang dengan tanggal keberangkatan besok malam, menggunakan kartu kredit yang tagihannya dialamatkan ke kantor Bram. Amara tersenyum sinis, menyadari bahwa Bella sudah bersiap untuk melarikan diri meninggalkan kapal yang karam ini. Dan ia berniat membawa Bram atau setidaknya sisa uang Bram bersamanya. Rencana mereka untuk kabur justru akan menjadi paku terakhir di peti mati mereka. Karena Amara tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah semua penderitaan yang ia alami. Amara menutup laptop dan mengembalikan posisi barang-barang di meja persis seperti semula. Menghapus jejak digital aksesnya, sehingga Bram tidak akan curiga bahwa ada penyusup di ruang kerjanya. Ia kembali ke kamar tidurnya yang sempit. Duduk di tepi ranjang, sambil memegang flash disk kecil di tangannya. Benda kecil yang memiliki kekuatan untuk memenjarakan seluruh keluarga suaminya selama bertahun-tahun. Rasa sakit di bekas operasi caesarnya seolah lenyap, digantikan oleh adrenalin dingin yang mengalir deras di pembuluh darahnya. Bram telah memintanya menjual ginjal demi uang. Sebuah penghinaan yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan sekarang ia akan mengambil bayaran atas penghinaan itu, dengan harga yang jauh lebih mahal kebebasan dan masa depan Bram. Malam itu, Amara tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan merancang skenario konfrontasi akhir yang akan ia gelar. Ia mengirim pesan kepada Pak Gunawan, memerintahkan tim hukum Titan Group untuk bersiap mengajukan gugatan kepailitan terhadap PT Bangun Jaya tepat pada saat Bram berpikir ia telah menemukan jalan keluar. Ia juga meminta tim keamanan untuk memantau pergerakan Bella di bandara besok. Memastikan wanita itu tidak bisa meninggalkan negara ini sebelum pertunjukan utama dimulai. Jaring laba-laba telah dirajut dengan sempurna, dan lalat-lalat yang terperangkap di dalamnya masih sibuk mendengung sombong, tanpa menyadari bahwa sang laba-laba sudah siap untuk menyantap mereka hidup-hidup. Keesokan paginya, suasana di rumah itu terasa seperti kuburan. Bram tidak pulang semalaman dan Bu Ratna tampak gelisah mondar-mandir di dapur. Wajahnya keriput karena kurang tidur memikirkan nasib hartanya. Ia mencoba memarahi Amara karena tidak menyiapkan sarapan tepat waktu. Namun suaranya terdengar lemah dan tidak bertenaga. Kehilangan bisa racun yang biasanya menyengat. Amara melayani ibu mertuanya dengan kepatuhan yang dibuat-buat, menyuguhkan kopi panas, sambil membayangkan bagaimana ekspresi wanita tua itu
Nanti saat petugas penyita datang, menempelkan stiker merah di setiap perabot mewah yang sangat ia banggakan ini. Amara merasa seperti sutradara yang sedang mengarahkan babak terakhir dari sebuah tragedi Yunani, di mana para tokoh antagonis berjalan menuju kehancuran mereka sendiri dengan mata tertutup oleh keserakahan. Pintu depan terbuka kasar. Bram muncul dengan pakaian kusut dan bau alkohol yang menyengat. Namun matanya berbinar dengan harapan palsu yang gila. Ia mengumumkan dengan suara serak bahwa ia telah berhasil mendapatkan pinjaman dari rentenir ilegal dengan bunga mencekik. Cukup untuk menutupi bunga bank sementara dan membeli tiket untuk menyusul Bella mengurus bisnis di Eropa. Ia tertawa maniak. Merasa dirinya jenius yang selalu bisa lolos dari lubang jarum. Tidak menyadari bahwa langkah putus asa meminjam uang panas itu justru adalah jebakan terakhir yang telah diprediksi oleh Amara. Amara menatap suaminya dengan rasa kasihan yang nihil. Mengetahui bahwa saat Bram melangkah keluar pintu nanti menuju bandara, itu akan menjadi langkah terakhirnya sebagai manusia bebas. Langit Jakarta sore itu berubah menjadi kelabu pekat yang menakutkan. Seolah alam semesta turut merasakan gejolak amarah yang sedang memuncak di dalam kediaman keluarga Santoso. Kilatan petir menyambar di kejauhan disertai gemuruh guntur yang menggetarkan kaca-kaca jendela, menciptakan latar belakang suara yang dramatis bagi adegan kejam yang sedang berlangsung di ruang tengah. Bram berdiri dengan napas memburu dan wajah merah padam. Tangannya menunjuk lurus ke arah pintu keluar dengan gestur pengusiran yang tak terbantahkan. Sementara di kakinya tergeletak sebuah koper lusuh, berisi pakaian Amara yang baru saja ia lemparkan dengan kasar dari lantai atas. Ia baru saja menjatuhkan bom atom ke dalam pernikahan mereka dengan menyatakan keinginannya untuk bercerai saat itu juga. Mengklaim bahwa ia sudah muak hidup dengan wanita yang ia anggap sebagai pembawa sial, yang menghambat kesuksesannya menuju puncak kejayaan. Bram dengan lantang dan tanpa rasa bersalah sedikit pun mengumumkan rencananya untuk memulai hidup baru di Eropa bersama Bella, wanita yang menurutnya sepadan dengan status sosial dan ambisi besarnya. Ia mencemooh Amara sebagai beban masa lalu yang harus ia buang agar bisa terbang tinggi. Tidak peduli bahwa wanita itu baru saja melahirkan darah dagingnya sendiri beberapa hari yang lalu, Bu Ratna dan Siska berdiri di belakang Bram dengan senyum puas yang menjijikkan. Mereka seolah sedang menonton pertunjukan favorit di mana tokoh antagonis yang mereka benci akhirnya tersingkir dari panggung kehidupan mereka. Mereka bahkan menimpali dengan kata-kata pedas, menyuruh Amara untuk sadar diri dan segera angkat kaki dari rumah mewah mereka, sebelum mereka memanggil satpam kompleks untuk menyeretnya keluar secara paksa. Amara menatap wajah-wajah di hadapannya satu persatu, merekam setiap inci ekspresi kebencian dan keserakahan mereka ke dalam memori jangka panjangnya sebagai bahan bakar untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak menangis, tidak memohon, dan tidak berlutut seperti yang diharapkan oleh Bram untuk memuaskan egonya yang sedang melambung tinggi. Sebaliknya, Amara dengan tenang membungkus bayinya dengan selimut tebal untuk melindunginya dari hawa dingin, lalu meraih pegangan koper dengan tangan yang mantap. Ketenangannya yang tidak wajar itu sempat membuat Bram merasa terganggu sesaat. Seolah ada sesuatu yang salah dengan skenario yang ia bayangkan. Namun arogansinya dengan cepat menepis perasaan itu. Ia mengira Amara hanya sedang dalam kondisi syok berat, atau terlalu bodoh untuk memahami betapa tragisnya nasib yang sedang menimpanya saat ini. Bram melangkah maju dan mendorong bahu Amara dengan kasar, memaksanya melangkah keluar dari ambang pintu menuju teras yang mulai basah oleh cipratan air hujan yang terbawa angin kencang. Ia berteriak mengatasi suara guntur, mengatakan bahwa mulai detik ini, Amara bukan lagi istrinya, dan ia tidak mau melihat wajah melankolis itu lagi saat ia kembali dari Eropa nanti sebagai miliarder. Ia melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke wajah Amara yang jatuh berserakan di lantai teras yang basah, menyebutnya sebagai uang pesangon terakhir atas jasa Amara melayaninya selama ini. Tindakan itu adalah puncak dari penghinaan seorang suami terhadap istrinya. Memperlakukan pasangannya tak ubahnya seperti pelacur murahan yang sudah habis masa pakainya dan dibayar untuk pergi menghilang. Saat Amara melangkah turun ke halaman yang becek,
Hujan mulai turun dengan derasnya, mengguyur tubuhnya yang masih lemah pasca melahirkan. Namun ia tetap berdiri tegak, melindungi anaknya dalam pelukan. Bram, Bu Ratna, dan Siska berdiri di ambang pintu yang kering. Tertawa mengejek melihat pemandangan menyedihkan itu. Merasa menang telak atas nasib orang lain. Namun, tawa mereka tiba-tiba terhenti di tenggorokan ketika sorot lampu yang sangat terang menembus tirai hujan dari arah gerbang depan. Menyilaukan mata mereka. Bukan hanya satu, melainkan serangkaian lampu dari iring-iringan mobil yang bergerak masuk ke halaman rumah mereka dengan keanggunan yang mengintimidasi. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap memimpin di depan, diikuti oleh 2 SUV Mercedes-Benz G-Class yang gagah. Konvoi kendaraan yang harganya jauh melebihi nilai seluruh aset keluarga Bram jika digabungkan. Bram menyipitkan matanya, mencoba melihat siapa tamu agung yang datang dengan pengawalan setingkat pejabat negara atau konglomerat papan atas itu. Otaknya yang delusif seketika berpikir bahwa ini pasti jemputan VIP yang dikirim oleh koneksi bisnis Bella atau mungkin investor asing yang ingin bertemu dengannya sebelum ia berangkat ke Eropa. Ia dengan cepat merapikan rambutnya yang basah terkena tempias air dan memasang senyum lebar. Bersiap menyambut peluang emas yang datang mengetuk pintunya. Ia bahkan menyenggol ibunya, berbisik bangga bahwa inilah bukti kelas pergaulannya yang baru, dan menyuruh ibunya bersiap untuk menyambut tamu penting. Mereka sama sekali tidak mempedulikan Amara yang masih berdiri kedinginan di tengah hujan. Menganggapnya hanya sebagai gangguan visual yang harus segera disingkirkan dari pandangan tamu terhormat. Pintu mobil Rolls-Royce terbuka, dan seorang sopir berseragam lengkap segera keluar dengan membawa payung hitam besar. Berlari kecil memutari mobil untuk membukakan pintu penumpang belakang. Bram melangkah maju dengan percaya diri, mengulurkan tangan hendak menyambut siapapun yang akan keluar. Namun langkahnya terhenti kaku ketika ia melihat sosok yang turun dari mobil mewah itu. Itu adalah Pak Gunawan, pria tua yang ia kenal dari majalah bisnis sebagai salah satu orang kepercayaan tertinggi pendiri Titan Group. Namun yang membuat Bram bingung adalah pria itu sama sekali tidak menatap ke arahnya. Pak Gunawan, dengan wajah yang sangat serius dan penuh kekhawatiran, langsung berjalan melewati Bram begitu saja, seolah Bram hanyalah patung dekorasi taman, dan bergegas menuju sosok wanita basah kuyup yang berdiri di tengah hujan. Jantung Bram seakan berhenti berdetak saat ia menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal di depan matanya. Pak Gunawan, tokoh yang disegani di dunia korporat, membungkuk hormat 90 derajat di hadapan Amara, istrinya yang baru saja ia buang. Pria tua itu segera memayungi Amara dengan penuh takzim, mengabaikan bahunya sendiri yang basah terkena hujan, dan berbicara dengan nada yang penuh penyesalan dan ketakutan karena terlambat datang. Para pengawal berjas hitam yang turun dari mobil SUV di belakangnya segera membentuk barikade manusia di sekeliling Amara, melindungi wanita itu dan bayinya dari hujan dan dari pandangan orang luar, menciptakan sebuah lingkaran eksklusif yang memisahkan Amara dari dunia kotor tempat Bram berpijak. Bram, yang merasa diabaikan dan bingung, berlari menerobos hujan, mendekati lingkaran itu. Berteriak memprotes bahwa ada kesalahpahaman besar di sini. Ia bertanya dengan nada tinggi mengapa Pak Gunawan repot-repot melayani mantan istrinya yang miskin dan tidak berharga itu, dan bersikeras bahwa dialah tuan rumah yang seharusnya ditemui. Pak Gunawan perlahan memutar tubuhnya menghadap Bram. Tatapan matanya yang tadi lembut pada Amara kini berubah menjadi tatapan dingin yang membekukan. Setajam mata elang yang melihat mangsa. Dengan suara bariton yang berwibawa dan terdengar jelas di tengah deru hujan, Pak Gunawan memperingatkan Bram untuk menjaga lidahnya jika masih ingin menyimpannya di dalam mulut. Karena orang yang baru saja ia hina adalah satu-satunya alasan mengapa Bram masih bisa bernapas bebas di kota ini. Perkenalkan dengan benar. Suara Amara terdengar memotong ketegangan. Tenang, namun memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk Bram meremang. Ia menyerahkan bayinya kepada salah satu pengasuh profesional yang ikut dalam rombongan itu, lalu melangkah maju keluar dari perlindungan payung.
membiarkan tetes hujan membasahi wajahnya yang kini tidak lagi menyiratkan kelembutan seorang istri. Ia menatap Bram tepat di manik matanya. Dan untuk pertama kalinya, Bram melihat bayangan monster yang Amara bicarakan semalam. Pak Gunawan dengan sigap mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan membukanya di hadapan Bram yang mematung. Itu adalah akta notaris kepemilikan saham dan struktur perusahaan yang menunjukkan bahwa Amara Larasati adalah pemilik manfaat utama dari Titan Group. Induk perusahaan yang menguasai 51% saham dari semua kreditor Bram. Dunia Bram runtuh seketika. Lututnya terasa lemas seperti agar-agar saat otaknya berusaha memproses informasi yang mustahil itu. Amara, wanita yatim piatu yang ia pungut, yang ia suruh memasak dan mencuci, yang ia hina karena tidak punya uang. Ternyata adalah putri kandung dari salah satu orang terkaya di negeri ini yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia menatap Amara dengan mulut ternganga, mencoba mencari jejak kebohongan. Namun aura kekuasaan yang kini memancar dari wanita itu begitu nyata dan menekan. Amara tersenyum miring, menjelaskan dengan nada datar bahwa uang tabungan yang Bram curi darinya hanyalah setetes air di lautan kekayaannya. Namun prinsip pencurian itu sendiri adalah penghinaan yang tidak bisa ia maafkan. Ia memberitahu Bram bahwa investasi bodong yang ia banggakan dengan Bella sebenarnya adalah jebakan yang ia rancang sendiri untuk melihat seberapa busuk hati suaminya. Bu Ratna yang sedari tadi menonton dari teras dengan mulut menganga akhirnya jatuh pingsan karena syok. Tubuhnya ambruk menimpa pot bunga mahal kesayangannya. Siska menjerit histeris. Tidak tahu harus berbuat apa antara menolong ibunya atau lari bersembunyi dari kenyataan mengerikan ini. Amara tidak sedikit pun menoleh ke arah keributan di teras. Fokusnya terkunci sepenuhnya pada Bram, yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Ia melangkah mendekati Bram hingga jarak mereka hanya tinggal beberapa senti. Berbisik pelan di telinga pria itu, bahwa perceraian yang Bram minta tadi telah dikabulkan. Namun, Bram tidak akan pergi ke Eropa. Amara memberitahunya bahwa tim hukumnya baru saja mengajukan pembekuan aset dan pencekalan paspor atas dugaan penggelapan dana perusahaan dan penipuan investasi, menjadikan Bram tahanan kota mulai detik ini. Bram mundur terhuyung-huyung, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menyangkal realitas mimpi buruk ini. Ia berteriak histeris bahwa ini semua pasti bohong, bahwa Amara hanya menyewa aktor untuk menakut-nakutinya. Namun, dering telepon di saku celananya memaksanya kembali ke kenyataan. Itu adalah panggilan dari manajer bank yang memberitahu bahwa semua rekening pribadinya dan rekening perusahaan baru saja dibekukan atas perintah otoritas jasa keuangan karena adanya laporan aktivitas mencurigakan yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas baru. Ponsel di tangan Bram terlepas dan jatuh ke genangan air. Bersamaan dengan hancurnya sisa-sisa harapan terakhirnya untuk melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya, Amara berbalik membelakangi Bram, kembali menuju pintu mobil Rolls-Royce yang terbuka. Langkahnya anggun dan penuh percaya diri, meninggalkan sosok pria yang dulu ia cintai, kini hancur lebur di bawah hujan. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh sedikit dan memberikan pesan terakhir yang menggema di telinga Bram, nikmatilah malam terakhirmu di rumah ini. Mas Bram, karena besok pagi, tempat ini akan menjadi milik bank. Dan kau akan menyadari bahwa neraka yang sesungguhnya bukanlah hujan badai ini, melainkan kemarahan seorang ibu yang kau khianati. Pintu mobil tertutup dengan suara debam yang solid, memisahkan dua dunia yang berbeda selamanya. Dan iring-iringan mobil mewah itu perlahan bergerak meninggalkan halaman, menyipratkan lumpur kotor ke celana mahal Bram yang kini tak lagi berharga. Bram jatuh berlutut di atas tanah berlumpur. Air hujan bercampur dengan air mata, keputusasaan membasahi wajahnya. Ia menyadari dengan kengerian yang terlambat bahwa ia telah membuang berlian demi memungut sampah. Dan sekarang berlian itu telah kembali untuk menghancurkannya menjadi debu. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat. Sebuah orkestra penutup malam yang sempurna bagi runtuhnya dinasti kecil keluarga Santoso yang dibangun di atas kesombongan dan kebohongan.
Amara di dalam mobilnya, memeluk anaknya yang hangat, menatap jalanan di depan dengan mata kering. Tidak ada lagi air mata untuk masa lalu. Yang ada hanyalah rencana eksekusi untuk esok hari. Matahari pagi yang biasanya membawa harapan baru, hari ini terbit bagaikan lampu sorot di ruang interogasi bagi keluarga Santoso yang masih terguncang hebat. Belum sempat Bram meminum kopi paginya yang pahit, gedoran keras di pintu depan rumah mewahnya telah memecah keheningan subuh yang mencekam. Sekelompok petugas jurusita pengadilan didampingi oleh aparat kepolisian berseragam lengkap berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, memegang surat perintah pengosongan rumah yang sah secara hukum. Bu Ratna menjerit histeris saat melihat perabot antiknya mulai ditempeli stiker penyitaan berwarna merah menyala, meratapi nasibnya yang berubah drastis dari nyonya besar menjadi gelandangan dalam semalam. Sementara Siska hanya bisa menangis di pojokan, sambil memeluk tas-tas bermereknya yang kini tak lagi memiliki nilai gengsi di hadapan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Bram tidak membuang waktu untuk menyelamatkan ibunya. Naluri pengecutnya mendorongnya untuk segera kabur menuju kantor PT Bangun Jaya. Satu-satunya benteng terakhir yang ia pikir masih bisa ia kendalikan. Ia memacu mobilnya dengan ugal-ugalan membelah kemacetan Jakarta, berharap bisa memusnahkan dokumen-dokumen inkriminasi sebelum auditor eksternal datang menggeledah ruangannya. Namun, sesampainya di lobi gedung perkantoran, ia mendapati suasana yang jauh lebih mengerikan daripada di rumah. Para karyawannya berdiri berkerumun dengan wajah bingung. Sementara akses masuk ke ruangannya telah dijaga ketat oleh petugas keamanan swasta bertubuh kekar yang mengenakan seragam berlogo Titan Group. Bram mencoba menerobos masuk sambil berteriak bahwa ia adalah direktur utama. Namun langkahnya terhenti seketika saat melihat siapa yang kini duduk dengan angkuh di kursi. Kebesarannya di balik dinding kaca ruang direksi, Amara duduk di sana, mengenakan setelan blazer putih gading yang memancarkan aura kekuasaan dan kemurnian yang kontradiktif. Menatap Bram dengan sorot mata sedingin es kutub. Di hadapannya tertumpuk rapi tumpukan berkas yang selama ini disembunyikan. Bram laporan keuangan ganda, bukti transfer ilegal, dan kontrak-kontrak fiktif yang ia buat bersama Bella untuk menggerogoti aset perusahaan. Amara tidak perlu berteriak untuk menunjukkan dominasinya. Ia hanya perlu mengetukkan jari telunjuknya di atas meja mahoni itu untuk membuat seisi ruangan hening seketika. Dengan suara tenang namun bergema, ia menginformasikan kepada Bram bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa baru saja selesai dilaksanakan pagi ini secara in absentia. Dan keputusan mutlak telah diambil untuk memberhentikan Bram secara tidak hormat dari seluruh jabatannya, karena terbukti melakukan kecurangan korporasi tingkat berat. Sementara itu, di sisi lain kota, Bella Santoso sedang mengalami kepanikan massal di apartemen mewah yang sewanya dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan Bram secara diam-diam. Ia baru saja mencoba menarik sisa dana dari rekening rahasianya untuk bekal melarikan diri ke luar negeri. Namun mesin ATM menolak kartunya dengan pesan. Rekening dibekukan yang berkedip merah di layar. Menyadari bahwa kapal Bram telah karam sepenuhnya. Naluri bertahan hidup. Bella yang licik segera mengambil alih. Ia mengemasi semua perhiasan pemberian Bram dan uang tunai yang ia simpan di brankas dinding. Berniat kabur sendirian tanpa mempedulikan nasib kekasihnya. Ia mengutuk kebodohan Bram yang membiarkan istrinya mengambil alih semuanya, sambil memesan taksi online menuju bandara dengan nama samaran, berharap bisa menghilang sebelum jaring hukum menangkapnya. Namun, langkah Bella terhenti tepat di lobi apartemen, ketika dua orang wanita berjas hitam mencegat jalannya dengan sopan, namun tegas, menghalangi akses menuju pintu keluar gedung. Bella mencoba berteriak memanggil sekuriti gedung, namun ia terdiam seribu bahasa saat melihat Amara melangkah masuk dari pintu putar otomatis, diikuti oleh tim pengacara dan beberapa polisi berpakaian preman. Amara menatap mantan selingkuhan suaminya itu dengan tatapan menilai, seolah sedang melihat serangga kecil yang terjebak dalam getah pohon yang lengket. Amara menyapa Bella dengan nada sarkasme yang tajam.
Bertanya apakah Bella hendak pergi berlibur menggunakan uang hasil curian dari tabungan susu anaknya. Sebuah pertanyaan retoris yang menelanjangi keserakahan Bella di depan umum yang mulai berkumpul menonton drama tersebut. Bella mencoba mengelak dan memainkan kartu korban. Menangis buaya sambil menuduh Bram lah yang memaksanya menerima uang itu, dan bahwa ia tidak tahu menahu soal asal-usul dana tersebut. Namun, Amara dengan tenang mengeluarkan rekaman suara dari ponselnya. Memutar percakapan telepon antara Bella dan Bram yang membahas skema pencucian uang lewat perusahaan cangkang secara detail. Wajah Bella pucat pasi. Topeng wanita sosialita berkelas yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Digantikan oleh wajah asli seorang penipu ulung yang tertangkap basah. Polisi segera membacakan hak-hak hukum kepada Bella dan memborgol tangannya yang terawat rapi. Menyeretnya keluar dari lobi apartemen di bawah sorotan kamera. Wartawan yang entah bagaimana sudah menunggu di luar sana atas informasi anonim dari pihak Amara. Kembali ke kantor PT Bangun Jaya. Proses hukum terhadap Bram berjalan jauh lebih dramatis dan memalukan di hadapan para staf yang selama ini ia perlakukan dengan buruk dan semena-mena. Tim penyidik dari kejaksaan masuk ke ruang direksi, membawa surat perintah penahanan atas tuduhan penggelapan pajak, penipuan investasi, dan pemalsuan dokumen negara yang berlapis. Bram mencoba melawan saat petugas hendak memakaikan rompi tahanan berwarna oranye ke tubuhnya. Ia meronta-ronta sambil meneriakkan nama Amara, memohon belas kasihan atas nama cinta yang pernah ada di antara mereka. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang pria yang kemarin masih merasa sebagai raja dunia, kini diseret seperti kriminal kelas 3 di depan mata para bawahannya, yang menatap dengan campuran rasa kaget dan kepuasan terselubung. Amara berdiri perlahan dari kursi kebesaran itu. Berjalan mendekati Bram yang kini berlutut di lantai dengan tangan terborgol ke belakang. Wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Bram menatap istrinya atau lebih tepatnya, pemilik hidupnya sekarang dengan tatapan memelas. Mengingatkan Amara tentang anak mereka, tentang kenangan manis awal pernikahan, dan berjanji akan berubah jika diberi satu kesempatan lagi. Ia bahkan berani menyalahkan Bella sebagai wanita penyihir yang telah mempengaruhinya. Berusaha mencuci tangan dari segala dosa yang ia perbuat dengan sadar. Namun, Amara tidak bergeming sedikit pun. Ekspresi wajahnya tetap datar. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya ada kekosongan yang menakutkan. Tanda bahwa rasa cintanya telah benar-benar mati dan dikubur dalam-dalam di masa lalu. Dengan suara yang tenang namun menusuk hingga ke tulang sumsum, Amara membungkuk sedikit dan berbisik kepada Bram bahwa kesempatan itu sudah ia berikan berkali-kali dalam bentuk kesabaran dan diamnya selama ini. Ia mengingatkan Bram pada momen di rumah sakit, saat Bram lebih memilih mentransfer uang untuk selingkuhan daripada mempedulikan nyawa istri dan anaknya yang sedang berjuang. Amara menegaskan bahwa keadilan tidak mengenal kata maaf untuk pengkhianatan yang disengaja, dan bahwa penjara adalah tempat terbaik bagi Bram untuk merenungi betapa mahalnya harga sebuah kesetiaan yang ia buang. Ia memberi isyarat kepada polisi untuk membawa Bram pergi, memutus kontak mata terakhir mereka tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Menutup babak kehidupan lamanya dengan suara pintu lift yang tertutup rapat. Di luar gedung kantor, Bu Ratna dan Siska yang datang menyusul dengan taksi karena mobil mereka disita. Menyaksikan Bram digiring masuk ke dalam mobil tahanan dengan histeris dan putus asa. Mereka mencoba menerobos barikade polisi. Berteriak-teriak memaki Amara sebagai wanita kejam, tak punya hati yang tega memenjarakan suaminya sendiri demi harta kekayaan. Amara keluar dari gedung didampingi Pak Gunawan. Berhenti sejenak di tangga lobi untuk menatap mantan mertua dan iparnya, yang kini tampak lusuh dan berantakan tanpa perlindungan harta Bram. Ia tidak membalas makian mereka dengan kata-kata kasar. Ia hanya memberikan instruksi singkat kepada Pak Gunawan untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa 1 sen pun aset perusahaan yang bukan hak mereka. Lalu membiarkan hukum alam bekerja pada mereka yang kini tidak memiliki tempat bernaung. Kemenangan ini tidak terasa manis seperti gula, melainkan terasa melegakan seperti menghirup udara segar,
Setelah sekian lama terkurung di ruang bawah tanah yang pengap dan gelap, Amara masuk ke dalam mobil dinasnya. Menyandarkan punggungnya yang lelah, namun terasa ringan karena beban rahasia dan dendam telah terangkat sepenuhnya dari pundaknya. Ia melihat dari kaca spion. Gedung kantor yang dulu menjadi simbol kesombongan Bram kini telah bersih. Dan orang-orang jahat yang meracuni hidupnya telah ditempatkan pada tempat yang selayaknya mereka berada. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembersihan total demi masa depan putranya. Memastikan tidak ada lagi racun masa lalu yang bisa menyentuh kehidupan baru yang akan ia bangun mulai hari ini. Langit Jakarta yang cerah menyambutnya. Seolah merestui kelahiran kembali sang pewaris Titan Group yang sesungguhnya. 6 bulan telah berlalu sejak badai kehancuran melanda keluarga Santoso, mengubah peta kehidupan mereka selamanya. Sementara Jakarta tetap sibuk dengan hiruk-pikuknya yang tak pernah tidur. Dari balik jendela kaca temper setinggi langit-langit di lantai 42 Menara Titan, Amara berdiri memandang hamparan kota yang kini terlihat begitu kecil di bawah kakinya. Seolah melambangkan betapa jauhnya ia telah bangkit dari keterpurukan masa lalu. Ruangan kerjanya yang luas dan bernuansa minimalis modern mencerminkan kepribadian barunya dingin, efisien, namun tetap memiliki sentuhan elegan yang tak terbantahkan. Ia bukan lagi wanita berpakaian daster yang sibuk di dapur sempit mertuanya, melainkan CEO sementara dari divisi properti Titan Group yang disegani. Seorang wanita besi yang berhasil membersihkan kekacauan korporasi dan mengembalikan profitabilitas perusahaan dalam waktu singkat. Suara ketukan halus di pintu mahoni memecah lamunannya. Dan Pak Gunawan melangkah masuk dengan membawa tumpukan dokumen laporan triwulanan yang menunjukkan grafik pertumbuhan hijau yang memuaskan. Pria tua itu tersenyum bangga melihat transformasi nona mudanya. Teringat bagaimana 6 bulan lalu Amara masih terlihat rapuh di rumah sakit. Namun kini aura kepemimpinannya bahkan mengingatkannya pada mendiang ayah Amara, sang pendiri grup. Tetapi dengan versi yang lebih manusiawi dan penuh empati. Amara menerima laporan itu, membubuhkan tanda tangannya dengan tegas menggunakan pena tinta emas. Sebuah simbol otoritas yang kini ia genggam sepenuhnya tanpa keraguan. Mereka berbincang sebentar mengenai rencana akuisisi lahan baru. Diskusi yang padat dan tajam membuktikan bahwa darah bisnis memang mengalir deras dalam nadi Amara, meski sempat tertidur lama. Setelah urusan pekerjaan selesai, Pak Gunawan berdehem pelan, mengubah topik pembicaraan ke arah yang lebih pribadi namun sensitif. Memberikan laporan singkat mengenai nasib orang-orang yang pernah menyakiti Amara. Ia mengabarkan bahwa Bella Santoso telah divonis 5 tahun penjara atas tuduhan penipuan berlapis dan pencucian uang, dan kini sedang menjalani masa orientasi yang keras di lapas wanita, di mana tidak ada lagi perawatan salon atau tas mewah yang bisa menyelamatkannya dari realitas penjara yang brutal. Sementara itu, Bu Ratna dan Siska kini tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran kota yang rawan banjir. Bertahan hidup dengan berjualan gorengan di pasar subuh, karena tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan mereka setelah skandal keluarga mereka terekspos luas di media massa. Amara mendengarkan laporan itu tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan. Tidak ada senyum sinis atau tawa jahat. Hanya ada anggukan kecil tanda mengerti dan sedikit rasa iba sebagai sesama manusia. Namun bukan penyesalan. Ia tahu bahwa hukum karma telah bekerja dengan caranya yang misterius dan adil. Menempatkan setiap orang pada posisi yang sesuai dengan perbuatan mereka di masa lalu. Ia memberi instruksi kepada Pak Gunawan untuk tidak mengganggu kehidupan mereka lagi. Membiarkan mereka belajar arti perjuangan hidup yang sesungguhnya tanpa campur tangan kekuasaan Titan Group. Karena bagi Amara, ketidakpedulian adalah bentuk balas dendam yang paling menyakitkan bagi orang-orang yang haus perhatian seperti mereka. Halaman buku kehidupan lamanya telah ia tutup rapat, dan ia tidak berniat membukanya kembali untuk sekadar menorehkan tinta merah. Sore harinya, Amara memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir yang selama ini ia tunda demi mendapatkan penutupan batin yang sempurna sebelum melangkah sepenuhnya ke masa depan. Mobil dinasnya meluncur membelah kemacetan menuju rumah tahanan Salemba.
Tempat di mana Bram kini menghabiskan hari-harinya meratapi nasib di balik jeruji besi yang dingin. Amara tidak membawa pengacara atau pengawal berlebihan kali ini. Ia datang sebagai seorang wanita yang ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Mengenakan gaun sederhana berwarna biru laut yang memancarkan ketenangan. Langkah kakinya bergema di lorong penjara yang lembab dan berbau apek. Kontras sekali dengan aroma parfum mawar yang biasa ia kenakan. Namun ia terus berjalan tegak menuju ruang kunjungan yang dipisahkan oleh kaca tebal. Ketika Bram digiring masuk oleh petugas sipir, Amara hampir tidak mengenali sosok pria di hadapannya itu. Tubuhnya kurus kering. Kepalanya dicukur habis. Dan wajahnya yang dulu selalu terlihat arogan, kini dipenuhi kerutan keputusasaan dan lingkaran hitam di bawah mata. Bram tertegun melihat Amara duduk di sana. Terlihat begitu bercahaya dan tak tersentuh. Seperti dewi yang turun ke neraka hanya untuk melihat pendosa yang menderita. Pria itu menempelkan telapak tangannya yang kotor ke kaca pemisah. Air mata langsung membanjiri wajahnya yang tirus. Mulutnya bergerak-gerak mengucapkan kata maaf, tanpa suara yang terdengar jelas karena terhalang kaca kedap suara sebelum ia mengangkat gagang telepon interkom dengan tangan gemetar. Suara Bram terdengar parau dan pecah di telinga Amara. Ia terus-menerus memohon ampun, mengatakan betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan istri sebaik Amara dan anak mereka demi kesenangan sesaat yang menipu. Ia bercerita tentang betapa mengerikannya hidup di penjara, tentang bagaimana ia merindukan masakan Amara, dan tentang penyesalan yang menghantuinya setiap malam hingga ia tidak bisa tidur. Bram bahkan mencoba membujuk Amara dengan kenangan masa lalu mereka saat masih pacaran, berharap ada sedikit sisa cinta di hati wanita itu, yang bisa ia manfaatkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau setidaknya sedikit uang untuk hidup lebih layak di dalam penjara. Ia bertanya tentang kabar Arka, putra mereka. Dengan nada yang terdengar putus asa ingin memiliki koneksi kembali dengan dunia luar. Amara menatap Bram dengan pandangan yang tenang, namun menyeratkan jarak ribuan kilometer. Ia tidak membiarkan emosinya terpancing oleh air mata buaya yang mungkin saja tulus, namun sudah terlambat itu. Dengan suara lembut namun tegas, ia memberitahu Bram bahwa Arka tumbuh sehat dan bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya tanpa syarat, dan bahwa Bram tidak perlu mengkhawatirkan masa depan anak itu, karena Amara mampu memberikan segalanya yang tidak pernah bisa Bram berikan. Amara menjelaskan bahwa kedatangannya hari ini bukan untuk memberi harapan atau membebaskan Bram, melainkan untuk memberitahunya sebuah kebenaran yang selama ini ia simpan rapat. Alasan mengapa ia menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris tunggal Titan Group selama pernikahan mereka. Aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya karena aku ingin dicintai sebagai Amara, wanita biasa, bukan sebagai putri konglomerat pemilik triliunan rupiah. Ucap Amara perlahan, memastikan setiap kata menancap di jantung Bram. Ia melanjutkan bahwa ia memberi Bram kesempatan untuk menjadi pemimpin keluarga, untuk menjadi pahlawan bagi istri dan anaknya, dengan usahanya sendiri. Namun Bram justru memilih jalan pintas yang kotor, dan mengkhianati kepercayaan itu demi uang receh yang ditawarkan wanita lain. Amara ingin Bram tahu bahwa ia sebenarnya telah memiliki kunci menuju kerajaan harta karun di tangannya sendiri, cinta tulus dari seorang pewaris tahta. Namun ia membuang kunci itu ke lumpur demi sebuah batu kali yang ia kira berlian. Mendengar pengakuan itu, wajah Bram berubah pucat pasi. Matanya terbelalak lebar, seolah nyawanya baru saja dicabut paksa dari raganya. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada vonis hakim. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri dan anak, tetapi ia telah melepaskan kesempatan untuk memiliki segalanya: kekayaan, kekuasaan, dan cinta sejati hanya karena keserakahan dan ketidaksetiaannya yang dangkal. Ia meraung menangis, memukul-mukul kaca pemisah dengan kepalan tangannya, meneriakkan penyesalan yang kini terdengar sangat menyedihkan dan sia-sia. Bram menyadari bahwa ia adalah arsitek dari kehancurannya sendiri, dan bayangan tentang apa yang mungkin terjadi jika ia setia akan menjadi siksaan terberatnya seumur hidup di dalam sel sempit itu.
Amara meletakkan gagang telepon interkom perlahan, memutus sambungan suara raungan Bram yang memilukan. Lalu berdiri dari kursinya dengan gerakan anggun tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia meninggalkan ruang kunjungan itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Seolah beban batu besar yang selama ini menghimpit dadanya telah hancur menjadi debu dan terbawa angin. Ia telah melihat penyesalan di mata Bram. Dan itu sudah cukup baginya. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf. Karena ia telah memaafkan dirinya sendiri karena pernah mencintai orang yang salah. Saat ia melangkah keluar dari gerbang penjara, sinar matahari sore menerpa wajahnya dengan hangat. Menyambutnya kembali ke dunia bebas yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Tujuan terakhir perjalanan Amara hari itu adalah sebuah pemakaman pribadi yang tenang dan asri di pinggiran Jakarta. Tempat di mana ibunya beristirahat dengan damai di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang. Amara berlutut di samping nisan marmer putih itu, meletakkan buket bunga lili segar, dan mengelus ukiran nama ibunya dengan penuh kasih sayang. Disinilah akar dari semua rahasianya bermula. Ibunya adalah wanita kuat yang ditinggalkan oleh ayah kandung Amara demi ambisi bisnis. Membesarkan Amara sendirian dalam kesederhanaan sambil menanamkan nilai-nilai moral yang luhur. Ayahnya baru datang mencari mereka setelah ibunya tiada dan menyadari bahwa ia tidak memiliki pewaris lain. Namun Amara memilih menerima warisan itu bukan untuk tunduk pada ayahnya, melainkan untuk membuktikan bahwa darah ibunya yang mengalir di tubuhnya mampu menaklukkan dunia ayahnya. "Ibu, aku berhasil," bisik Amara pada angin yang berdesir lembut di antara dedaunan. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya menyunggingkan senyum bangga. Ia bercerita pada nisan bisu itu bahwa ia telah mematahkan siklus pengkhianatan yang pernah menghancurkan hati ibunya. Bahwa ia tidak membiarkan dirinya menjadi korban seperti masa lalu. Ia telah menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk melindungi anaknya. Memastikan bahwa Arka tidak akan pernah merasakan kepahitan ditinggalkan atau dihina karena kemiskinan. Amara berjanji di hadapan makam itu bahwa ia akan mendidik Arka menjadi laki-laki yang menghormati wanita, yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Sangat berbeda dari ayah biologisnya atau kakeknya yang gila kuasa. Angin sore berhembus semakin kencang. Du9 Price Side Midas Scrubless membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga. Seolah arwah ibunya hadir memeluknya dan memberikan restu atas jalan hidup yang telah ia pilih. Amara bangkit berdiri, membersihkan debu di lututnya, dan menatap langit senja yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan yang memukau. Ia bukan lagi gadis kecil yang ditinggalkan ayahnya. Bukan lagi istri yang dikhianati suaminya. Ia adalah Amara Larasati, ibu dari Arka, dan pemimpin dari ribuan karyawan yang menggantungkan harapan padanya. Identitasnya kini didefinisikan oleh kekuatannya sendiri, bukan oleh pria-pria yang pernah singgah atau pergi dari hidupnya. Ponsel di tasnya bergetar, menampilkan foto Arka yang sedang tertawa lebar, digendong oleh pengasuhnya di rumah. Sebuah pemandangan sederhana yang kini menjadi sumber kebahagiaan terbesarnya. Amara tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar lepas dan bahagia. Lalu berbalik melangkah meninggalkan area pemakaman menuju mobilnya yang setia menunggu. Sopirnya membukakan pintu dengan hormat, dan Amara masuk ke dalamnya. Siap untuk pulang ke rumah yang sesungguhnya bukan bangunan fisik yang mewah, melainkan tempat di mana cinta tulus dan kedamaian menantinya. Mesin mobil menderu halus, membawa sang ratu kembali ke istananya, meninggalkan masa lalu yang kelam sebagai bayangan yang semakin memudar di kaca spion. Hilang ditelan jarak dan waktu. Kisah hidupnya mungkin dimulai dengan luka pengabaian dan diwarnai oleh pengkhianatan yang menyakitkan. Namun Amara telah menulis ulang akhir ceritanya dengan tinta emas keberanian. Ia membuktikan bahwa seorang wanita, seorang ibu, memiliki kekuatan dahsyat laksana samudra. Tenang di permukaan namun mampu menenggelamkan gunung kesombongan, siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Dan di atas segalanya, ia mengajarkan bahwa balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh dengan kekerasan, melainkan dengan hidup bahagia, sukses, dan bermartabat.
di tempat yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau lagi selamanya.